Selamat malam pemirsa, mengawali tahun 2021. Telusur malam ini akan menghadirkan sejumlah investigasi terbaik kami. Beberapa peristiwa sempat menjadi sorotan dan perbincangan publik. Peredaran narkoba di tanah air tak henti-hentinya terjadi. Bahkan kali ini, narkoba diproduksi di dalam lembaga pemasyarakatan. Bagaimana pelaku bisa dengan leluasa memproduksi narkoba di dalam penjara? Inilah penelusuran kami pada medio Oktober 2020 lalu dalam episode Surga Narkoba di Balik Penjara. Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya, sabu, siapa yang mau sabu buat malam minggu. Saya juga pernah ditawari. Sepintas tidak ada yang aneh dari aktivitas warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Semua warga tampak menjalani hari-hari di dalam lapas sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah kondisi kehidupan warga binaan di balik jeruji besi. Namun, siapa sangka, di balik itu semua ada dugaan praktik haram peredaran narkoba. Ada tahanan ataupun napi yang menjual sabu. Jadi ada istilah PSK itu penjual sabu keliling, tapi ada juga istilah apotek. Apotik ya. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Surya Anta tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi di dalam lapasnya. Selama 9 bulan, dia menjadi warga binaan karena kasus makar. Hampir di setiap blok ada apotik. Kadang di satu blok ada 2-3 apotik gitu. Kamar aja, jadi di dalam satu sel itu seharusnya kan cuma satu kamar gitu ya. Tapi ada satu sel itu dijadikan 3 kamar, seperti sel saya di J18 itu. Dan dijadikan 3 kamar, kami tinggal tidur di bawah. Kemudian ada dibuat di bagian atasnya dibuat kamar lagi, karena kan tinggi dia itu. Dibuat 2 kamar lagi, dan kamar paling belakang di atas kamar mandi dijadikan kamar apotik. Inilah fakta yang kami dapatkan. Bagaimana jual beli narkoba terjadi di dalam penjara. Bahkan di salah satu blok ada satu sel penjara dinamai apotik narkoba. Tak hanya jual beli narkoba, di tempat ini para napi bebas mengkonsumsi narkoba. Atas alasan keamanan narasumber, kami menutup wajah dan identitas narapidana. Inilah fakta mengejutkan itu. Di salah satu sel penjara di Bilangan, Jakarta ini, para narapidana justru bebas menggelar pesta narkoba.
sel yang disulap menjadi apotik narkoba ini selalu ramai pengunjung. Ruangan selnya pun dihias guna menghidupkan suasana. Sumber kami di lapangan menyebutkan, dalam sepekan, para napi bisa 2 hingga 3 kali berpesta narkoba. Itu mah sama aja bang, kita sama ya kayak kita datang ke kamar nih, siapa yang jual kamar kita tahu, kita samperin, udah kita bayar, atau mau pakai di situ atau kita bawa ke kamar kita, sama. Si BD itu dapat barangnya dari mana? Kalau itu mah bang ya kita kurang tahu juga, mungkin dari besukan atau dari mungkin ya maaf kata, dalam arti kata ya mungkin dari orang dalam juga. Sekarang nggak mudah itu memasuknya. Ya oknum, berarti ada oknum. Seorang mantan narapidana membenarkan adanya apotik narkoba itu di dalam lapas. Demi alasan keamanan, identitas narasumber kami samarkan. Ini kamar kita kalau mau beli sebelah megang, kita tinggal ke sebelah aja. Mau pakai iya, ke blok lain, biasanya ke blok A atau ke blok B. Susah bang, kalau pemakai itu buat berhenti total itu susah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Emang kita kembali ke diri sendiri juga sebenarnya. Makanya yang dibilang orang masuk itu nggak ada yang kapok. Dia masuk lagi udah biasa, karena pikir di dalam juga ada. Nggak ada bedanya, cuman bedanya kita nggak bisa keluar aja. Tapi kalau buat ini mah lebih aman daripada di luar. Berkaitan dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini ke saya menganggap ini sebuah hal yang perlu dalam waktu tidak terlalu lama harus saya tindak lanjuti. Dan tindak lanjut itu tidak hanya sampai di situ. Memang kita akan coba dulu membuat sebuah analisanya. Apa sih yang salah sehingga ini peristiwa ini sepertinya berulang tahun terus? Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Sabu, siapa yang mau sabu buat malam minggu? Saya juga pernah ditawarin. Madu kini menjadi salah satu barang yang banyak dikonsumsi masyarakat di tengah pandemi. Banyak orang memanfaatkan madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di tengah meningkatnya permintaan madu, sejumlah orang nekat memalsukannya. Bahkan praktik haram ini sudah dilakukan pelaku sejak 1 tahun lalu. Inilah penelusuran kami membongkar sindikat madu palsu yang kami lakukan pada akhir November 2020 lalu. Saat banyak orang berjuang meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi dengan madu, ada ulah nakal sebagian orang meraup keuntungan dengan cara tak halal. Praktik kotor itu dilakukan dengan cara memalsukan madu. Memanfaatkan momentum di tengah tingginya permintaan madu oleh masyarakat, pelaku menjual madu palsunya sebagai madu asli asal Lebak, Banten. Masyarakat biasa mengenalnya sebagai madu Baduri. Polda Banten menelusuri kasus ini dan menangkap pelakunya dengan berpura-pura sebagai pembeli.
Polisi kemudian menangkap MS, pemilik CV Yatim Berkah Makmur, di sebuah rumah kontrakan di daerah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. CV Yatim Berkah Makmur menjadi supplier madu Baduy palsu. Sudah 1 tahun, MS mengedarkan madu palsunya ke sejumlah daerah. Pelaku warga Pekalongan itu memalsukan madu karena tergiur keuntungan yang didapat. Dirinya membuat madu palsu setelah sebelumnya berjualan mie ayam. Kepikirannya bisa malsuin madu itu dari permintaan beli, Pak. Nah, permintaannya pembeli. apa ngomongnya waktu itu? Ngomongnya paling penting warnanya seperti ini gitu. Harganya paling penting bisa murah gitu, Pak. Katanya dijual biar terjangkau. Pesen dulu, Pak. Kalau pesen sekian-sekian baru kita bikin. Selama ini, pelaku membuat madu palsu tanpa campuran kandungan madu sama sekali. Di lokasi pembuatan madu palsu, polisi menemukan lebih dari 500 drum glukosa, bahan utama pembuatan madu palsu. Ini molasses. Molasses ini adalah limbah dari industri gula kristal. Ini madu sudah jadi. Kemasan 30 liter. Inilah yang dijual dengan harga 660.000 per jerigen. Ini sudah campuran. Dan saya mau jelaskan di sini, ini bukan lebah. Ini laron yang ada di atas lampu. Kalau malam ini laron banyak sekali. Jadi laron-laron itu jatuh. Jangan sampai teman-teman juga mengira ini lebahnya ada. Bukan, ini laron. Ini botol yang digunakan. Tinggal dikasih pelepah pisang, sudah persis seperti yang biasa dijual oleh peternak lebah di Banten. Madu aspal alias asli tapi palsu itu ternyata juga dipasarkan di wilayah Lebak, Banten. Peredaran madu palsu sudah lama masuk ke wilayahnya. Saya mah terus terang saja banyak terima kasih dukungan ke polisi bahwa itu ditegaskan. Soalnya bagi saya, kelemahan saya tidak menelitikan apa tidak mempertanyakan ini bicara madu dari mana, tapi banyak yang masuk ke desa Kanekes. Memang saya rasakan gitu, saya memang satu merasakan palang, kedua memang merasakan yang kejadian ini kan nggak nyaman ya gitu. Memang orang Bali banyak yang merasakan ketipunya kan orang Bali tidak tahu, kebanyakan yang tidak tahu ini madu gitu. Memang pribadi saya nggak terima, soalnya yang dijual itu kan mengatasnamakan Baduy. Pencemaran yang nama baik orang Baduy itu banyak sekali terus terang saja. Lalu bagaimana membedakan madu palsu dengan madu asli? Yang pertama, kita dari rasa. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu. Ini dapat kita coba. Nah, beberapa saat setelah kita mencoba madu ini, akan timbul rasa pahit. Tidak seperti madu pada umumnya. Kemudian yang kedua, itu bisa kita cium. Bau antara ini yang madu Baduy, kemudian ini yang madu diduga palsu. Ini untuk yang madu diduga palsu, yang tercium bukan bau madu. Itu bisa kita bandingkan langsung dengan madu yang dari Baduy atau madu lainnya. Akan ada bau yang berbeda. Ada bau memang madu dari bunga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pada madu dia akan ada kandungan oksigen seperti ini. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu dan ini madu yang dari Baduy. Ini kalau kita lakukan pengocokan, dia tetap wujudnya seperti biasa. Nah, untuk madu yang dari Baduy, dia akan timbul gelembung-gelembung kecil seperti busa. Ya. Nah, ketika kita putar posisinya,
Ya, kemudian kita bandingkan keduanya. Kandungan oksigen di madu yang dari Baduy akan muncul begitu banyak. Nah, dalam madu yang diduga palsu ini tidak ada muncul kandungan oksigen sama sekali. Tak hanya soal makanan, investigasi terbaik kami juga menemukan adanya limbah beracun dan berbahaya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Bagaimana limbah B3 itu bisa berjejer di pelabuhan di tanah air? Siapa saja yang ikut bermain? Inilah penelusuran kami pada akhir Februari 2020 lalu dalam episode Negeri Penampung Limbah Beracun. Indonesia lagi-lagi kebanjiran limbah bahan berbahaya dan beracun. Sampah berbahaya yang seharusnya tak boleh masuk ke dalam negeri, justru tersimpan di dalam pelabuhan Tanjung Priok. Sedikitnya ada 70 kontainer berisi limbah B3 di antara ratusan kontainer barang impor lainnya. Kasus ini terungkap pada Januari 2020 lalu saat anggota Komisi 4 DPR RI mendatangi pelabuhan. Lalu bagaimana sampah terkontaminasi B3 itu dapat masuk ke Indonesia? Bagaimana pengawasannya selama ini? Jadi menurut Bapak sampah apa bahan baku? Ya, baik Pak, saya kembali ke Pak Dirjen Dagri menyatakan bahwa jasa kita tentunya sama itu adalah Permendag 31. Pak, tadi yang ditanya Pak Dedi sampah atau bahan baku? Jawab aja. Ya, karena kami sudah menentukan itu LS, kami sudah berasumsi itu bahan baku. Bapak bahan baku? Ya. Nah ini bahan baku apa Pak? Ya, nah ini Pak, ini kan tentunya Ya tuh muter, saya nanya aja, ini bahan baku apa? Nah, ini kan kata Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Ya, saya akan, teman-teman pelaku bisnis, ini bisa diproses menjadi Bu, ini kan ada limbah B3-nya. Sederhana aja. Ya. Ini Jangan menurut Bapak, muter-muter, Pak. menurut Bapak sesuai aja dengan Permendag? Ya, saya akan bicara bahwa di dalam melakukan pemeriksaan catatan sesuai pasal 3 atau 4 Pak, bahwa yang dilakukan tidak berasal dari kegiatan negeri, kemudian tidak berpengaruh kepada, kemudian ditambah lagi bahwa ada surat pernyataan dari wakil presiden. Begini aja, Bapak nggak usah muter, itu administratif, kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permendag? Ya, Pak, kalau ini kami periksa cuma barangnya ini, kami nyatakan ini. Saya tegaskan di sini. Barang ini tidak pernah diperiksa oleh di sana oleh supplier. Ya. Itu aja. Ya. Itu sudah bilang itu limbah itu. Kalau barang ini Pak, kita kan menggunakan Dari situ. Ya, baik. Dari situ. Ya, baik. Makanya Pak, nanti salah satu tadi kan juga disampaikan. Jangan muter-muter. Saya tidak muter-muter Pak, tentunya kami juga. Bapak punya nasionalisme nggak Pak? Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Memang dibutuhkan itu limbah non B3 sebagai bahan baku daur ulang. Jadi bukan sampah yang kita izinkan untuk masuk. Ada dalam negeri, cuman masih belum mencukupi. Contohnya scrap. Inspeksi Januari
emang kantor di sini atau ada kantor pusat? Nah, di sini tadinya. Udah pindah nih? Iya. Jalannya Pak? Udah 3 bulan. Udah pindah atau emang udah nggak beroperasi? Udah nggak beroperasi lagi. Terus sekarang juga apa? Jadi kita nggak bisa ketemu sama-sama dong? Bisa, iya. Yang berenang gitu, humas atau kabut gitu. Kosong kan. Pimpinan juga nggak ada. Mereka udah pulang semua ke Cina. Saat tengah berbincang, tiba-tiba personil keamanan yang lain meminta kami untuk keluar. Informasi tak jauh berbeda kami dapatkan ke perusahaan sejenis lainnya. Perusahaan tak lagi produksi. Hanya ada petugas keamanan berjaga di pintu gerbang. Belum. Kita lagi jalan. Tapi ada ya Bang ya? Kami dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan juga melakukan penegakan hukum, di mana ada satu kasus kami tangani, yaitu PT ART, yang mereka melakukan mengimpor limbahnya, limbah plastik yang terkontaminasi limbah B3 sebanyak 87 kontainer. Kami lakukan penindakan dan saat ini sudah menetapkan tersangka kedua orang, yaitu warga negara Singapura, direktur dan komisaris daripada PT